Lampu ruang tengah masih berantakan saat Arya mendorong bahuku sampai punggungku menghantam rak. Nafasnya panas di wajahku. Dasar perempuan bodoh. Kamu pikir bisa sembunyiin semuanya dari aku? Kamu cuma istri nggak berguna yang hidup dari belas kasihan. Aku menahan sakit di tulang rusuk, tapi dia makin mendekat, mencengkram rahangku. Lihat sekelilingmu. Bahkan rumah ini pun nggak layak kamu tempati tanpa aku. Kamu nothing tanpa aku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku akhirnya sadar. Lelaki di depan mataku bukan lagi suami, tapi ancaman yang siap menghancurkan hidupku. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel ini, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Hujan turun tanpa jeda sejak sore, memukul genteng-genteng rumah itu seperti ribuan jari yang gelisah. Malam semakin pekat, ketika Amalia berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan suaminya, Arya, memasukkan dokumen ke dalam tas kerja dengan terburu-buru. Kemejanya rapi, namun wajahnya tegang, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Ia berkata ada urusan mendadak terkait investasi di luar kota, urusan yang katanya tidak bisa ditunda sampai pagi. Amalia tidak menyukai ide ditinggal sendirian di rumah besar itu, terlebih di tengah cuaca seburuk ini. Namun ia hanya mengangguk, tidak berani mempertanyakan lebih jauh. Sejak kepergian Dava 2 tahun lalu, percakapan mereka memang tidak pernah benar-benar berlangsung dengan hangat. Ada jarak halus yang terus menebal di antara mereka, seperti dinding kaca yang tidak pernah pecah meski berkali-kali dicoba. Arya memberi ciuman singkat di keningnya, lalu pergi menuruni tangga. Tak lama kemudian, suara mobilnya menjauh, tenggelam dalam deru badai. Rumah itu kembali sunyi. Amalia berjalan memeriksa pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci. Langkahnya berhenti di depan kamar Dava. Kamar itu tetap utuh, mainan tersusun rapi, selimut kesayangan di atas ranjang, dan buku cerita yang dulu sering ia bacakan setiap malam. Ia membuka pintunya sebentar, hanya untuk melihatnya sekali lagi, lalu menutupnya perlahan sebelum air matanya jatuh. Di dapur, ia membuat teh hangat untuk menenangkan sarafnya. Detak jam dinding terdengar jelas, karena rumah terlalu besar untuk dihuni seorang diri. Sesekali petir menyambar, membuat bayangan furnitur memanjang di dinding. Ketika jarum jam mendekati angka 12, hujan justru semakin keras. Angin mengguncang dedaunan, dan lampu teras bergetar kecil. Amalia duduk di kursi ruang tengah, memeluk kedua lengannya untuk mengusir dingin. Lalu, suara ketukan itu muncul begitu keras dan tiba-tiba, membuatnya tersentak sampai teh di cangkirnya bergetar. Tidak seperti ketukan tamu, tetapi seperti seseorang yang mendesak. Ia menunggu sejenak, berharap itu hanya halusinasinya ditelan suara badai. Namun ketukan itu datang lagi, lebih kasar, lebih mendesak. Amalia berdiri perlahan, pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Perampok, orang asing yang tersesat, atau sekedar warga yang butuh bantuan. Ia merapat ke pintu, tidak menyalakan lampu agar tidak terlihat dari luar. Lubang intip tertutup embun, membuat sosok di depan pintu mustahil terlihat. Ketukan berhenti. Beberapa detik berlalu dalam sunyi yang menegangkan, sampai tiba-tiba suara lirih itu terdengar, suara yang membuat darah Amalia seakan berhenti mengalir. "Bu, tolong buka, dingin." Suara itu serak, kecil, namun terlalu familiar. Terlalu mustahil. Amalia menutup mulutnya dengan tangan. Itu suara yang telah ia dengar dalam mimpi selama 2 tahun. Suara yang seharusnya hanya tinggal kenangan. Ia memaksa dirinya berpikir jernih. Badai bisa menipu pendengaran. Kekelahan bisa menghasilkan ilusi. Tetapi suara itu datang lagi. Kali ini disertai isak pelan yang menggetarkan. Jantung Amalia berdegup tak karuan, antara takut dan harapan yang tidak boleh ia miliki. Ia meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. Klik. Pintu terbuka perlahan, membiarkan angin malam menerobos masuk bersama dingin yang menusuk. Dan di ambang pintu itu, berdiri sosok kecil yang membuat tubuh Amalia kehilangan seluruh tenaganya. Tubuh Amalia lemas. Di ambang pintu,
Seorang anak laki-laki berdiri terpaku, kuyup dari ujung rambut sampai kaki. Pakaian compang-camping menempel di kulit, bercampur lumpur. Wajahnya pucat, pipinya cekung, bibirnya membiru. Tapi yang membuat lutut Amalia hampir luruh adalah sepasang mata itu. "Mama!" Suara anak itu pecah. "Dava?" bisik Amalia. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Yang tersisa hanya Amalia dan anak yang seharusnya telah ia makamkan 2 tahun lalu. Saat tubuh kecil itu terhuyung, Amalia meraih dan memeluknya. Kulit Dava sedingin es, namun jantungnya berdetak cepat di bawah telapak tangan Amalia. Bukan mimpi, bukan hantu. Ini nyata. Amalia menutup dan mengunci pintu, lalu membawa Dava ke ruang tengah. Ia membaringkan anak itu di sofa, mengambil handuk dan mangkuk berisi air hangat. Setiap usapan mengungkap luka. Memar keunguan, garis cambuk, bekas luka bakar kecil. Tulang rusuknya menonjol, seolah tubuh itu disusutkan lapar. "Siapa yang melakukan ini?" gumam Amalia. Saat ia meraih kancing baju untuk melepas pakaian basah, jemarinya berhenti di leher Dava. Di sana melingkar kalung besi tebal, terkunci rapat dengan gembok kecil. Pada salah satu sisinya menempel kotak hitam kecil, lampunya berkedip merah. "Ini apa, Nak?" Amalia menyentuhnya hati-hati. Logam itu dingin dan berat. Dava spontan menepis tangan ibunya, matanya melebar. "Jangan, Bu. Nanti mereka marah. Nanti mereka datang." "Mereka siapa?" Dava menggeleng kuat-kuat, tubuhnya bergetar. Amalia memaksa dirinya diam. Ia harus membuat Dava merasa aman terlebih dulu. Setelah pakaian bersih dan selimut tebal membungkus tubuh itu, ia ke dapur, menyiapkan susu hangat dan roti. Begitu gelas dan piring diletakkan, Dava langsung menyambarnya. Ia minum dan makan tergesa, hampir tak mengunyah. "Pelan-pelan, Nak, gak ada yang akan merebutnya," ucap Amalia. Dava berhenti sejenak. Ia menatap wajah ibunya seolah memastikan bahwa ini bukan jebakan, lalu kembali melahap roti. Pandangan Dava tiba-tiba tersangkut pada dinding. Di sana tergantung foto keluarga mereka bertiga. Amalia, Arya, dan Dava kecil tersenyum. Sekejap mata Dava membeku. Gelas di tangannya jatuh. Susu tumpah. "Tidak, jangan!" Suaranya berubah panik. Dava gemetar, mundur sampai punggungnya menabrak sandaran sofa. "Jangan biarin ayah masuk, Bu. Jangan kasih tahu ayah. Aku nggak mau. Aku nggak mau dijual lagi." Amalia membeku. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari petir. "Dijual?" ulangnya lirih. Dava merangkak turun, bersembunyi di kolong meja. Kedua tangannya menutup telinga. Ia mulai meracau, memohon-mohon ampun kepada sosok yang tidak ada. "Jangan bawa aku ke gudang itu lagi. Jangan kunci aku. Jangan suruh aku kerja. Jangan kasih mereka rotan itu lagi. Ayah, jangan. Ayah, jangan jual aku lagi." Suara ayah yang berulang kali disebut membuat perut Amalia terpelintir. Di kepalanya masih ada gambaran Arya yang menangis di tepi makam Dava 2 tahun lalu. Gambar itu bertabrakan dengan kenyataan yang kini keluar lewat mulut Dava. Dengan lutut lemas, Amalia merangkak mendekati kolong meja. "Nak, di sini cuma ada ibu. Gak ada siapa-siapa. Ayah gak ada di rumah. Kamu aman sama ibu." Pelan-pelan, tangan kecil itu turun dari telinga. Mata Dava tampak merah dan bengkak. Ia ragu-ragu keluar, lalu menjatuhkan diri ke pelukan Amalia. "Ibu beneran?" "Iya, ini ibu. Ibu di sini." Beberapa saat hanya terdengar tangis tertahan. Amalia mengusap punggung anaknya, menahan pertanyaan. Akhirnya Dava berbisik, suaranya parau dan patah-patah. "Bu, aku nggak jatuh ke jurang waktu itu. Aku dibawa ayah. Ayah yang kasih aku ke mereka." Kata-kata Dava menggantung di udara. Berat, nyaris tak tertelan. Waktu itu,
Ayah bilang kita mau jalan-jalan. Dava mulai bercerita pelan, masih menempel di pelukan Amalia. Aku seneng, Bu. Soalnya udah lama ayah gak ajak aku kemana-mana. Amalia mengangguk kecil, tak berani menyela. Mobilnya gak lewat jalan biasa. Gelap, sepi. Aku tanya. Ayah gak jawab. Sampai ke gudang besar. Banyak orang gede-gede. Badannya serem. Dava menelan ludah. Tangannya meremas baju tidur Amalia. Aku takut. Aku bilang ke ayah, aku mau pulang. Tapi ayah malah bilang, diam, jangan bikin malu ayah. Terus, ayah suruh aku turun. Dia ngomong sama mereka. Ngasih berkas, sama koper. Koper, Amalia mengulang lirih. Koper isi uang. Aku lihat pas mereka buka. Dava berbisik. Terus, salah satu orang itu pegang tanganku kencang. Aku nangis, Bu. Aku peluk kaki ayah. Aku bilang jangan tinggalin aku. Tapi ayah lepasin tanganku. Ayah bilang, kau lunasi masalah ayah. Dengar? Jangan rewel. Suara Dava pecah pada kalimat terakhir. Habis itu ayah pergi. Mobilnya menjauh. Mereka ketawa. Terus, semua gelap buat aku, Bu. Amalia rasa ingin muntah. Ruang tengah berputar. Namun Dava belum selesai. Beberapa hari lalu, salah satu orang itu mabuk. Dia jatuhin kertas dari sakunya. Ada nama ayah, Bu. Dava melepaskan diri sebentar. Merogoh saku celana yang tadi sudah dicuci Amalia. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh. Kusut, pinggirnya robek. Aku simpan. Kalau aku bisa kabur ketemu ibu. Amalia membuka kertas itu hati-hati. Tinta memang pudar, tapi masih terbaca. Tulisan tangan yang sangat ia kenali. Angka-angka besar, tanggal yang sama dengan hari Arya mengabarkan kecelakaan Dava. Pada bagian bawah tertulis kalimat singkat yang membuat jari Amalia bergetar. Pelunasan hutang investasi tahap 1 dengan jaminan anak. Dunia seolah merosot dari bawah kakinya. Selama 2 tahun, ia menabur bunga di tanah yang ia kira menyimpan tubuh anaknya. Menangisi nisan yang ia peluk tiap kali rindu. Sementara anaknya diperlakukan sebagai jaminan di suatu tempat gelap. Amalia meremas kertas itu, dadanya naik turun cepat. Rasa sedih yang menggenang selama 2 tahun berubah warna, menjadi panas, tajam, menyakitkan. Bukan hanya kehilangan, tapi pengkhianatan. Bu, Dava menatapnya cemas. Aku salah ngomong ya? Amalia segera menggeleng, menarik anaknya kembali ke pelukan. Enggak, Nak, kamu enggak salah. Kamu justru nyelamatkan ibu. Di balik pelukan itu, matanya menatap jam dinding. Lewat tengah malam, hujan masih mengguyur, tapi kini terdengar seperti dentuman genderang perang. Pertanyaan yang sejak tadi menghantam kepalanya akhirnya muncul jelas. Jika Dava ada di sini, hidup, lalu siapa yang selama ini ia makamkan? Jawabannya hanya bisa ditemukan di satu tempat. Amalia bangkit dengan gerakan pasti. Ia menidurkan Dava lagi di sofa, menarik selimut hingga lehernya. Ia membelai kepala anak itu. Kamu istirahat ya, ibu keluar sebentar. Kemana, Bu? Dava langsung gelisah. Ke tempat yang harusnya dari dulu ibu datangi dengan mata terbuta. Jawabnya samar. Ibu janji balik. Kamu di rumah. Kamu aman. Dava ingin bertanya lagi, tetapi kelelahan menahan kelopak matanya. Trauma dan rasa nyaman yang baru datang membuatnya perlahan terlelap. Amalia menuju garasi, mengambil kunci mobil dan skop lipat yang biasa dipakai berkebun. Tangannya dingin. Namun tekadnya lebih dingin lagi. Ia mengenakan jaket, mengikat rambut, dan menatap sekeliling rumah sekali lagi. Rumah yang selama ini menjadi tempatnya menangis, kini menjadi saksi bahwa ia tidak akan diam lagi. Pintu garasi terbuka. Hujan menyambut dengan deras. Jalanan kompleks sepi. Lampu-lampu remang memantulkan genangan air. Amalia menyalakan mesin mobil dan melaju menembus gelap. Menuju pemakaman. Menuju nisan yang selama 2 tahun ia percayai. Malam itu, ia tidak lagi datang sebagai ibu yang berduka.
Ia datang sebagai seorang perempuan yang siap menggali kebenaran dengan tangannya sendiri. Hujan menampar kaca depan mobil tanpa berhenti, membuat wiper bekerja sekuat tenaga. Jalan menuju pemakaman gelap dan lengang. Hanya sesekali kilat menerangi pepohonan Kamboja yang berdiri seperti siluet penjaga sunyi. Amalia memacu mobilnya tanpa peduli pada dingin yang merayap. Hanya satu tujuan di kepalanya. Memastikan apa yang sebenarnya ia tangisi selama 2 tahun. Sesampainya di gerbang pemakaman, ia mematikan mesin mobil dan lampu. Tempat itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Gelap pekat, tanah basah, aroma hujan bercampur lumpur. Namun tidak ada rasa takut. Yang ada hanya dorongan untuk melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Ia berjalan cepat menuju makam Dava. Deretan nisan tampak redup, tertimpa bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Sepatu Amalia tenggelam di tanah becek, tapi ia terus maju. Begitu sampai di gundukan tanah yang sudah rapi dan ditumbuhi rumput segar, napasnya tercekat. Ini tempat ia menangis setiap minggu, tempat ia berdoa, berbicara seolah anaknya masih mendengar. Tempat ia percaya Dava beristirahat. Namun malam ini, ia tidak datang untuk berdoa. Tangannya meraih skop lipat yang ia bawa. "Maafkan ibu nak," ucapnya lirih, entah kepada siapa. Lalu ia mulai menggali. Tanah basah membuat setiap dorongan terasa lebih berat. Lumpur menempel di tangan, wajah dan pakaiannya. Namun Amalia tidak berhenti. Setiap skop tanah yang terangkat adalah satu lapisan kebohongan yang terkoyak. Ia menggali semakin dalam. Tubuhnya gemetar, namun bukan karena dingin. Sampai akhirnya, duk. Ujung skop membentur sesuatu yang keras. Amalia membungkuk, menyingkirkan tanah dengan tangan kosong. Senternya menyorot peti kayu putih yang seharusnya menyimpan anaknya. Kayunya tampak lembab, namun masih utuh. Dengan sisa tenaga, ia mencongkel sisi penutup peti. Kayu lapuk itu mudah retak. Satu tarikan terakhir, dan tutup peti terbuka. Amalia memegang mulutnya. Tubuhnya lunglai. Di dalam peti, tidak ada tulang. Tidak ada kain kafan yang membungkus jenazah. Tidak ada sisa tubuh manusia. Yang ada hanya batu kali besar yang disusun sepanjang tubuh anak, dibungkus kain kafan tipis yang sudah robek. Dan di bagian kepala, sebuah boneka manekin tua yang rusak. Amalia menatapnya lama, tidak mampu bersuara. Bukan sedih, lebih seperti kehampaan yang menelan seluruh isi dadanya. 2 tahun, ia memperlakukan batu-batu ini sebagai anaknya. 2 tahun, ia menabur bunga pada boneka yang diperlakukan seperti jenazah. 2 tahun, ia menanggung duka yang seharusnya tidak ada. Arya tidak hanya berbohong. Arya menciptakan makam palsu dengan detail kejam. Lutut Amalia melemah. Ia duduk di tanah basah. Membiarkan hujan mengguyur wajahnya. Tangannya meremas gumpalan kain kafan kotor itu. Lalu amarah itu datang. Tidak lagi panas dan meledak-ledak, tetapi dingin, tajam dan terarah. Sejenis amarah yang tidak membuatnya berteriak, tapi membuatnya bernapas panjang, jernih, dan sadar bahwa hidupnya akan berubah. Ponselnya tiba-tiba bergetar di saku. Nama Arya muncul di layar. Amalia menatapnya lama sebelum menjawab. "Hal apa?" Suaranya datar. "Kamu di mana?" tanya Arya. Suaranya terlalu tenang untuk seorang suami yang meninggalkan istri di tengah badai. "Di rumah," jawab Amalia singkat. "Aneh," gumam Arya. "GPS mobil kamu habis aktif. Kenapa keluar malam-malam?" Amalia menutup matanya sejenak. Ia lupa mobil mereka memiliki pelacak. Kepalanya berputar memikirkan alasan cepat. "Obat sakit kepala habis," jawabnya dengan nada dibuat-buat lelah. "Aku ke minimarket sebentar." Hening beberapa detik. Amalia bisa merasakan Arya sedang menimbang-nimbang jawabannya. "Jangan keluar lagi malam ini," ujar Arya akhirnya. "Aku nggak bisa tenang." Amalia menatap peti kosong itu. "Tenang mas, aku sudah di rumah." Setelah telepon diputus, ia kembali menutup peti. Bukan karena ingin menghormati sesuatu, tetapi karena ia tidak sudi lagi melihat kebohongan itu.
Amalia mengembalikan tanah seadanya, menutupi bukti seolah tidak pernah menyentuhnya. Ia berjalan kembali ke mobil sambil menggenggam skop dengan kuat. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya hanya satu. Jika Arya mampu mengubur batu dan menyebutnya anaknya sendiri, maka ia mampu melakukan apapun. Dan Amalia kini tahu bahwa dirinya harus bersiap menghadapi lelaki yang sebenarnya ia nikahi. Bukan suami, bukan ayah, melainkan seseorang yang telah melewati batas kemanusiaan. Malam itu, ia tidak lagi menjadi istri yang patah. Ia berubah menjadi sesuatu yang baru. Seorang ibu yang akan berperang. Rumah tampak sunyi ketika Amalia kembali. Hujan mulai reda, tetapi hawa dingin masih melekat di langit-langit rumah. Begitu masuk, ia langsung memeriksa Dava. Anak itu masih tertidur di sofa, memeluk selimut seperti memeluk rasa aman yang baru ia temukan kembali. Amalia mencium keningnya pelan. Namun, pikiran Amalia tidak bisa tenang. Satu hal kini jelas. Jika makam itu palsu, maka semua yang ia percaya selama 2 tahun juga palsu. Termasuk cerita Arya, termasuk semua tangisannya. Ia harus tahu seberapa jauh kebohongan Arya merambat. Dan hanya ada satu tempat yang bisa memberi jawaban. Ruang kerja Arya di lantai 2. Selama ini, ruangan itu seperti dunia lain. Arya selalu mengunci pintu dan melarang siapapun, bahkan Amalia, untuk menyentuh berkas-berkasnya. Katanya, rahasia perusahaan. Amalia dulu menerimanya begitu saja, mengira suaminya hanya seorang pekerja keras yang perfeksionis. Kini ia tahu, ruangan itu mungkin menyimpan lebih dari sekedar dokumen kantor. Amalia naik ke lantai 2 dengan napas tertahan. Ia menyusuri lorong yang remang-remang, lampu kecil di ujung koridor memantulkan bayangan panjang. Ketika sampai di depan pintu ruang kerja, tangannya ragu sejenak. Gagang pintu dingin saat disentuh, terkunci, seperti biasa. Namun Amalia ingat satu kebiasaan lama Arya. Ia selalu menyimpan kunci cadangan di dalam vas bunga besar di dekat rak buku. Kebiasaan kecil yang dulu terasa lucu, kini menjadi celah pertama tempat Amalia bisa masuk ke dalam hidup rahasia suaminya. Ia merogoh tanah di dalam vas itu. Jari-jarinya menyentuh logam dingin. Kuncinya. Dengan tangan bergetar halus, ia membuka pintu. Aroma maskulin bercampur bau kertas tua menyambutnya, seperti ruang yang jarang disentuh perempuan. Suasana ruangan rapi, terlalu rapi, seolah setiap berkas disusun untuk menyembunyikan sesuatu. Lampu meja ia nyalakan. Cahaya hangat jatuh ke permukaan kayu, memperlihatkan tumpukan map yang tampak biasa, tapi ia tahu tidak ada yang biasa lagi tentang Arya. Amalia membuka laci demi laci. Laci pertama berisi buku catatan biasa. Laci kedua berisi dokumen perusahaan standar. Namun laci ketiga, yang lebih dalam dan tersembunyi, memiliki gembok kecil. Amalia mencoba kunci cadangan, dan gembok itu terbuka. Di dalamnya ada map merah tebal. Map yang tidak pernah ia lihat, tetapi langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membukanya. Halaman pertama, polis asuransi jiwa atas nama Dava. Nilai pertanggungan 10 miliar rupiah. Tanggal penerbitan 3 bulan sebelum kecelakaan. Amalia menahan napas. Halaman kedua, surat kematian lengkap dengan tanda tangan dokter dan pejabat. Dokumen yang kini ia tahu pasti palsu. Halaman ketiga, kwitansi transfer bernominal besar ke sebuah rekening yang tidak ia kenali, dicairkan seminggu setelah pemakaman. Halaman keempat, surat hutang. Kali ini, judulnya membuat lutut Amalia hampir goyah. Perjanjian pembayaran tahap pertama, pengalihan aset hidup. Tahap kedua, pencairan asuransi. Aset hidup. Dava. Amalia menutup mulutnya, menahan suara isak. Ia melanjutkan membuka halaman-halaman lain. Catatan tangan Arya yang menjelaskan kegagalan investasi, bunga hutang yang menumpuk, nama-nama orang yang menagihnya, dan rencana yang lebih buruk. Di bagian belakang map, terselip amplop maskapai. 2 tiket pesawat kelas bisnis menuju negara di Eropa Timur. Tanggal keberangkatan, 2 hari lagi. Nama penumpang, Arya. Nama kedua, Lisa Marlina.
sekretaris pribadi Arya. Tangan Amalia gemetar. Ia tidak tahu bagian mana yang lebih menusuk, pengkhianatan sebagai istri atau pengkhianatan sebagai seorang ibu. Semuanya kini jelas. Arya berencana menghilang selamanya. Ia menjual anaknya untuk membayar hutang. Ia memalsukan kematiannya untuk mencairkan asuransi. Ia menipu Amalia selama 2 tahun. Dan setelah semuanya terkumpul, ia berniat kabur dengan wanita lain. Amalia menutup map itu perlahan. Bukan karena takut kebisingan, tetapi karena kesadarannya mulai berubah. Ada sesuatu yang dingin merayapi tubuhnya. Bukan ketakutan. Kesadaran itu menyambutnya seperti pintu terbuka. Ia tidak lagi sedang berurusan dengan suami. Ia sedang berhadapan dengan seseorang yang menjadikan keluarganya sebagai alat transaksi. Amalia memotret semua dokumen menggunakan ponselnya. Setelah memastikan semuanya lengkap, ia mengunci kembali laci itu, mematikan lampu, dan mengembalikan kunci ke tempat semula. Turun ke bawah, ia memandang Dava yang masih tertidur. Ia menyentuh pipinya pelan. "Mulai malam ini, kita lawan dia, Nak," bisiknya. Dan ibu pastikan kita menang. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Amalia mengetuk pintu ruko 2 lantai di sudut kota. Lampu kecil menyala dari dalam. Erik, dengan wajah pucat kurang tidur, membuka pintu dan langsung memasukkannya ke dalam. "Aku baca pesanmu. Apa benar Dava hidup?" tanyanya lirih. Amalia menjawab dengan mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan foto-foto dokumen rahasia Arya, polis asuransi, surat hutang, kwitansi penyerahan, hingga tiket pelarian. Erik menatap layar tanpa berkedip. Setiap halaman membuatnya semakin serius. "Kita mulai sekarang," katanya akhirnya. Ia duduk di depan 3 monitor besar. Jari-jarinya menari di atas keyboard, membuka jalur data, melacak aliran dana, dan memeriksa metadata dokumen yang Amalia berikan. Diagram dan angka-angka memenuhi layar. "Ini parah," gumam Erik. "Arya bukan cuma salah investasi. Dia terlibat jaringan penipuan internasional. Ada sindikat besar di baliknya." Amalia menggenggam lututnya. "Sindikat macam apa?" "Yang tidak segan memperjualbelikan manusia," jawab Erik pelan. "Termasuk anak-anak." Dadanya mencelos. Ia memejamkan mata, berusaha menahan muntah. Erik melanjutkan dengan nada serius. "Uang asuransi kematian Dava, semua sudah masuk ke rekening penampungan mereka. Tapi bahkan itu belum cukup buat nutup utang Arya. Itu sebabnya dia menyerahkan Dava sebagai aset hidup." Amalia memegangi tangannya sendiri. "Bagaimana Dava bisa selamat?" Erik menggeleng. "Mungkin mereka butuh dia lebih lama. Mungkin karena dia lari dari lokasi penyimpanan." Apapun alasannya, kita beruntung dia kembali. Namun keberuntungan itu tidak bertahan lama. Monitor kanan berbunyi bip-bip cepat. Erik segera memperlebar tampilan. Sebuah peta digital muncul dengan beberapa titik berwarna. "Ini," Erik menegang. "Ini pelacak di leher Dava. Alat itu bukan GPS biasa. Ini perangkat militer, model yang dipakai kelompok kriminal buat melacak barang mereka." Amalia meraih sandaran kursi. "Kau bisa matikan sinyalnya." "Hanya bisa kita ganggu, bukan matikan total," jawab Erik sembari memperbesar peta. "Masalahnya, sinyal ini baru aktif penuh 1 jam terakhir. Artinya, posisi Dava terdeteksi." Tiba-tiba, 2 titik biru muncul dan bergerak cepat menuju titik merah yang mewakili Dava. Amalia membeku. Apa itu? 2 perangkat lain. Ini pola pergerakan manusia. Dan mereka bergerak ke arah rumahmu. Erik berdiri cepat. "Mereka sudah 2 kilometer lagi." Enggak. Amalia menutup mulutnya. Bayangan 2 pria bertubuh besar yang menyeret Dava kembali membuat tubuhnya gemetar. Erik membuka sebuah laci dan mengeluarkan kotak hitam kecil sebesar telapak tangan. "Ini jammer portable. Begitu kau hidupkan di dalam rumah, sinyal GPS bakal kacau. Mereka nggak bisa tahu posisi persis Dava." Ia menyerahkan alat itu ke Amalia. "Kamu harus pulang sekarang. Jangan lewat jalan besar. Jangan berhenti. Jangan angkat telepon dari Arya." "Erik, mereka bisa masuk rumahku." "Jika mereka sudah nekat mengejar." "Iya."
Erik menatapnya lekat. Tapi kamu bisa menang. Kau cuma perlu satu hal. Waktu. Aku akan bantu dari sini. Aku retas sistem keamanan rumahmu dan kontak polisi yang aku kenal. Tapi mereka butuh beberapa menit untuk respon. Amalia menarik napas panjang. Aku pulang. Aku selamatkan anakku. Ia berbalik menuju pintu, namun Erik menahan bahunya sebentar. Ma, satu hal. Suaranya tegas. Mulai sekarang, anak Arya musuh. Dia bagian dari ini semua. Amalia tak menjawab, tetapi sorot matanya menjelaskan bahwa ia sudah tahu jawabannya sejak malam makam terbuka itu. Ia keluar, menyalakan mobil, dan melaju secepat mungkin melalui jalan-jalan kecil. Ruko Erik menjauh di kaca spion, sementara fajar samar mulai membelah langit. Namun kehangatan pagi tidak memberikan rasa aman apapun. Ia menatap Jammer di kursi sebelah. Bertahan nak, ibu datang. Ketika mobilnya masuk ke kompleks rumah, napasnya semakin berat. Ia memarkir mobil tanpa mematikan mesin dan berlari masuk rumah. Mengunci pintu dan semua jendela. Jammer dinyalakan, lampu indikator berubah hijau. Lalu ia menuju ruang bawah tangga. Kode ketukan ia berikan. Pintu kecil itu terbuka sedikit. Sepasang mata Dava muncul, masih penuh trauma tetapi juga percaya. Ibu balik, bisik Amalia, berlutut. Dan sebentar lagi, kita harus sembunyi lebih dalam. Di luar, suara mesin mobil asing terdengar perlahan mendekat, pertanda bahwa waktu mereka hampir habis. Begitu suara mobil asing terdengar di luar pagar, Amalia merasakan tubuhnya otomatis bergerak. Ketakutan bukan lagi sesuatu yang melumpuhkan. Kini ia berubah menjadi bahan bakar yang membuatnya waspada. Ia menutupi pintu ruang bawah tangga rapat-rapat, memberikan isyarat agar Dava tetap diam, lalu menyeret sebuah lemari pajangan berat untuk menutupi panel kayu itu. Lampu ruang tengah ia matikan. Satu-satunya cahaya kini berasal dari lampu dapur yang temaram. Tok. Sebuah suara kecil terdengar dari depan, seperti seseorang menyentuh pagar. Disusul bunyi logam tipis digesekan. Amalia menahan napas. Ia melirik ke meja dapur, meraih pisau daging terbesar yang ada. Pintu utama bergetar. Duk. Suara hantaman pertama membuat engsel pintu berderit. Amalia berjongkok di balik kitchen island, memegangi pisau dengan kedua tangan. Ia merasakan jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya berdenging. Jammer di meja bekerja, menghasilkan dengung halus. Duk. Hantaman kedua lebih kuat. Baut pintu terdengar retak. Dan pada hantaman ketiga, pintu itu jebol, menabrak dinding dengan suara membelah keheningan rumah. Dua pria bertubuh besar masuk, jaket kulit hitam, masker, dan alat detektor sinyal di tangan masing-masing. Mereka tidak berbicara. Cara mereka bergerak, tenang, pasti, sistematis, membuat Amalia tahu mereka bukan orang sembarangan. Detektor di tangan mereka berbunyi statis keras, terganggu oleh Jammer. Salah satu pria memukul-mukul alat itu dengan keras. Rusak, gumamnya. Suaranya berat dan parau. Kita cari manual, jawab yang satunya. Mereka mulai mengobrak-abrik ruang tengah. Sofa ditenggang hingga terbalik. Vas bunga dicampakkan begitu saja. Rak buku digerakkan, meja didekatkan ke dinding. Semua dilakukan tanpa ragu, seperti sedang mencari hewan liar yang bersembunyi. Amalia menutup mulut untuk menahan nafas. Setiap langkah mereka membuat lantai bergema, seolah rumah itu semakin mengecil dan mendorongnya masuk ke ruang sempit. Salah satu pria mulai mendekat ke tangga. Ia mengetuk-ngetuk dinding bawah tangga dengan gagang senjatanya. Suaranya nyaring. Amalia tahu ia mencari ruang kosong. Ketika pria itu berhenti tepat di depan lemari yang menutupi panel rahasia, tubuh Amalia lumpuh sepersekian detik. Lemari itu bergeser sedikit. Pria itu memiringkan kepala, curiga. Ia mulai mendorongnya. Amalia menggenggam pisau lebih erat. Ia tahu jika panel itu terlihat, ia tak punya pilihan selain menyerang dan mengalihkan perhatian, meski itu bisa berarti mati. Pria itu mendorong lemari lebih keras. Brak! Lemari bergeser beberapa sentimeter, memperlihatkan sedikit celah panel kayu. Amalia menyiapkan diri, nafas terakhir sebelum ia melompat dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba, ting, ting. Suara klakson mobil berbunyi panjang dari luar. Diikuti suara mesin mobil yang sangat familiar bagi Amalia. Mobil Arya. Kedua pria itu refleks saling menatap. Ada ketegangan di mata mereka. Bukan takut, tetapi jelas tidak ingin terlibat dengan seseorang yang masih berada dalam lingkaran sindikat sebagai klien.
kita pergi, bisik salah satu. Tanpa mencari lebih jauh, mereka bergerak cepat ke pintu belakang. Salah satunya memecahkan kaca kecil dengan siku, lalu membuka kunci dari dalam. Mereka melompati pagar tinggi dan menghilang ke balik pepohonan. Begitu suara langkah mereka lenyap, Amalia akhirnya bernafas. Lututnya goyah sampai ia hampir jatuh. Ia bersandar pada kitchen island, mencoba menahan gemetar yang merayap di tubuh. Belum sempat menenangkan diri, pintu garasi terdengar terbuka. Arya masuk. Suara sepatunya menghentak lantai, mantap dan tanpa ragu. Amalia buru-buru menyimpan pisau di laci terdekat, menyembunyikan jammer di balik pot tanaman, lalu memaksa dirinya berdiri tegak. Ketika Arya menoleh ke arah ruang tengah yang berantakan, wajahnya menegang. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara datar namun dingin. Amalia menelan ludah. "Kucing tetangga masuk, Mas. Liar sekali, semua barang jadi jatuh." Arya berjalan perlahan. Langkahnya seperti seseorang yang sedang menilai kebohongan. Pandangannya menyapu sofa yang terbalik, vas pecah, dan lemari yang bergeser. Ia memejamkan mata sebentar. "Kucing?" ulangnya. Amalia tersenyum tipis, memaksa suaranya tetap ringan. "Iya, Mas. Aku juga kaget. Belum sempat aku beresin." Arya tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, wajahnya sulit dibaca. Namun dari sorot matanya, Amalia tahu satu hal. Arya mulai curiga. Dan malam ini baru permulaan dari permainan yang jauh lebih berbahaya. Amalia memaksa tubuhnya tetap tenang ketika Arya menatap ruang tengah yang porak-poranda. Ia tahu, sedikit saja ia goyah, Arya akan mencium kebohongan seperti anjing pemburu menemukan bau darah. "Kenapa lemari itu bergeser?" Arya menunjuk lemari pajangan dekat tangga. "Kayaknya kena dorongan waktu kucing lari, Mas," jawab Amalia setenang mungkin. Arya menunduk, memeriksa jejak pecahan vas, memegang pinggiran lemari, lalu melihat kembali ke arah Amalia. Senyuman tipis muncul, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan ancaman terselubung. "Berantakan sekali," katanya pelan. Amalia tahu nada itu, nada ketika Arya merasa sesuatu tidak sesuai rencananya. "Iya, Mas. Nanti aku bersihkan." Arya tidak menanggapi. Ia berjalan menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Amalia memanfaatkan waktu singkat itu untuk kembali ke panel rahasia. Ia menempelkan telinganya. Hening. Ia mengetuk 2 kali perlahan. Tidak ada jawaban, tapi ia tahu Dava masih di dalam. Anak itu tahu tidak boleh membuat suara sedikit pun. Ketika Arya turun kembali, ia sudah berganti pakaian rumah. Rambutnya basah tersisir rapi. Ia duduk di meja makan dan menatap Amalia lama. "Kita makan," katanya. Nadanya terdengar seperti perintah, bukan ajakan. Amalia menyiapkan sup ayam, menyembunyikan tangannya yang masih gemetar. Selama ia bolak-balik dari dapur, ia bisa merasakan tatapan Arya mengikuti setiap gerakannya. Suaminya itu jarang bicara, namun keheningannya lebih menakutkan daripada teriakan. Mereka makan dalam diam. Gunakan nada netral dan tenang. Sendok Arya beradu dengan piring, menciptakan suara yang menusuk telinga. Sesekali ia melempar pertanyaan ringan, atau lebih tepatnya, ujian. "Kamu keluar tadi malam?" tanyanya tiba-tiba. Amalia hampir salah menelan. "Cuma sebentar, ke minimarket." "Hujan badai begitu tetap keluar?" "Obat sakit kepala habis." Arya memiringkan kepala. Matanya menelisik wajah Amalia seolah mencari retakan. "Kamu kelihatan aneh malam ini." Amalia tersenyum tipis. "Mungkin capek." Hening lagi. Di tengah makan, ponsel Arya bergetar. Ia membacanya cepat, lalu wajahnya berubah kaku. Amalia tahu, pesan itu pasti dari orang-orang yang mencari Dava. Ia berpura-pura sibuk membereskan meja, agar terlihat tidak mencurigakan. "Klien rewel," gumam Arya, menutupi layar ponselnya. "Semoga urusannya cepat selesai," jawab Amalia. Arya menatapnya lama. "Aku saja nggak yakin bakal cepat selesai." Kata-kata itu membuat tengkuk Amalia merinding. Ia membawa piring-piring kotor ke dapur. Ketika sedang menuang air panas untuk membuat kopi, tiba-tiba, trek. Suara benda jatuh dari ruang tengah terdengar sangat jelas. Amalia membeku. Itu suara mainan plastik. Robot Dava.
Jantungnya serasa terjun bebas. Arya berdiri dari kursinya. Langkahnya perlahan namun pasti. Suara apa itu? Kucing lagi mungkin. Jawab Amalia cepat. Arya tertawa kecil. Tawa tipis yang membuat darah Amalia dingin. Kucing yang sama? Atau kucing yang lain? Arya mengambil tongkat baseball dekoratif dari sudut ruangan. Ia menimang-nimangnya sambil menoleh. Aku rasa kita cek saja. Amalia menghalangi jalannya. Mas, sudah malam. Besok saja. Arya menatapnya dengan sorot penuh kecurigaan. Kenapa kamu takut? Bukan takut, capek aja. Senyuman Arya perlahan hilang. Aku cuma mau lihat kenapa lemari itu bergeser. Itu kan aneh. Ia menyingkirkan Amalia ke samping dan berjalan ke arah panel bawah tangga. Setiap langkahnya membuat lutut Amalia melemah. Arya berhenti tepat di depan lemari yang menutupi panel rahasia. Ia meletakkan tangannya di atas permukaannya, meraba-raba pinggirannya. Kemudian dengan satu dorongan kuat, brak! Lemari bergeser jauh, memperlihatkan panel kayu dengan garis halus pintu tersembunyi. Arya menatapnya, lalu menatap Amalia. Sejak kapan ini di sini? Sudah lama, jawab Amalia. Suaranya serak. Arya tidak menjawab. Ia mengetuk panel itu dengan tongkat. Suara pukulan terdengar hampa. Ruang kosong. Mata Arya menyipit. Tempat yang bagus buat sembunyi, katanya. Jantung Amalia serasa berhenti. Arya menekan mekanisme kunci dengan tepat, seolah ia tahu letaknya. Klik. Pintu terbuka. Ruangan itu tampak gelap dan kecil. Bantal-bantal masih berantakan. Bungkus roti dan lampu darurat tergeletak. Robot plastik yang jatuh tadi tergeletak di lantai. Tapi tidak ada Dava. Arya menatapnya lama. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi marah. Kamu sembunyiin sesuatu dari aku, katanya dengan suara rendah yang bergetar. Ia mendekati Amalia satu langkah. Di mana dia? Arya menggenggam tongkat lebih keras. Di mana anak itu? Amalia tidak menjawab. Bukan karena tidak mau, melainkan karena ia tahu satu hal. Jika ia membuka mulut, Arya akan menemukan Dava sebelum polisi, sebelum Erik, sebelum siapapun. Dan malam itu akan berubah menjadi akhir segalanya. Arya berdiri hanya beberapa langkah dari Amalia. Urat di lehernya menegang, sorot matanya liar, seperti hewan yang kehilangan kendali. Tongkat baseball di tangannya bergerak naik sedikit, cukup membuat Amalia mundur tanpa sadar. Kamu pikir bisa sembunyiin dia dari aku? Bisiknya. Dia aset, bukan anak. Amalia merasakan hawa di sekelilingnya mendingin. Namun ketakutannya berubah menjadi sesuatu yang lebih tegas. Tekad. Kamu sudah gila, Arya. Jawab, teriak Arya, menghantam meja terdekat hingga piring jatuh pecah berhamburan. Tongkat itu kini diarahkan tepat ke wajah Amalia. Ia memejam sejenak, lalu membuka mata dengan napas berat. Aku nggak sembunyikan siapapun, katanya tenang. Arya tertawa, tawa pendek dan kasar. Kamu bukan aktris bagus, Amalia. Kamu cuma bodoh. Ia mendekat lagi. Amalia mundur hingga punggungnya menabrak rak buku. Arya menahan bahunya, mencondongkan wajah ke arah Amalia. Kamu mau tahu sesuatu? Suaranya menurun menjadi dingin. Aku rencana bunuh kamu malam ini. Biar semua terlihat wajar. Istrinya depresi. Rumah berantakan. Selesai. Amalia menarik napas panjang. Ia tidak lagi melihat manusia di depan matanya. Terima kasih, katanya pelan. Arya mengerenyit. Untuk apa? Untuk ngomong semuanya ke kamera. Arya menegang. Apa? Amalia mengangguk ke arah rak buku di belakang Arya. Lampu merah kecil berkedip. Arya membalikkan tubuh dengan cepat. Kamera kecil itu menghadap tepat ke ruang makan. Apa itu? Suaranya pecah. Siaran langsung, jawab Amalia. Erik mengaktifkannya dari jarak jauh. Ribuan orang sudah dengar pengakuanmu. Arya memekik marah dan memukul kamera itu dengan tongkat. Namun sudah terlambat.
Siaran sudah berjalan 5 menit lebih. Amalia menatapnya tajam. Kamu habis. Kemarahan Arya berubah menjadi kepanikan murni. Ia mencengkram lengan Amalia, menyeretnya ke depan sebagai tameng. Tongkat jatuh, digantikan pisau dapur yang ia ambil dari meja. Aku nggak akan jatuh sendirian, teriaknya. Pisau menekan leher Amalia. Ia meringis, tapi tetap tak menjerit. Ia justru menatap Arya seolah menantang. Suara bentakan terdengar dari luar rumah. Polisi, letakkan senjatamu. Arya tersentak. Tidak, mereka cepat sekali. Pintu depan didobrak. Erik masuk lebih dulu bersama 2 polisi bersenjata lengkap. Lampu sorot diarahkan ke Arya. Lepaskan dia, perintah salah satu polisi. Arya mundur, menyeret Amalia makin kuat. Kalau kalian maju, aku gorok dia. Erik angkat tangan. Suaranya menurun pelan, menenangkan. Arya, dengarkan aku. Permainanmu selesai. Tidak ada jalan keluar. Diam, teriak Arya. Amalia merasa darah mengalir di leher. Pisau itu sudah melukai sedikit. Ia menahan napas. Tetap diam, menunggu celah sekecil apapun. Dan celah itu datang dari arah yang paling tidak terduga. Trak. Suara kecil dari belakang dapur membuat Arya melirik. Terlalu cepat untuk dihentikan. Dava keluar dari balik kulkas, memegang vas bunga keramik dengan kedua tangannya. Ibu, teriaknya. Vas itu melayang dan menghantam bahu Arya. Cukup keras untuk membuatnya terhuyung, cukup untuk membuat pisau menjauh sekejap dari leher Amalia. Itu semua waktu yang ia butuhkan. Amalia menendang kaki Arya, lalu menyikup dadanya sekuat tenaga. Arya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Sekarang, teriak Erik. 3 polisi bergerak sekaligus. 1 menendang pisau hingga melayang jauh. 2 lainnya menindih Arya dan memborgol pergelangan tangannya. Arya meraung, meronta, memaki semua orang di ruangan itu. Namun tidak ada lagi yang peduli. Amalia berlari ke arah Dava, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Nak, kamu berani sekali. Kamu hebat. Dava menangis keras. Wajahnya menenggelam di bahu Amalia. Aku takut, Bu. Tapi aku pikir ibu bakal mati. Tidak, Nak. Ibu di sini. Di sudut ruangan, Erik membuka ponselnya. Hal yang ia lihat membuatnya tersenyum tipis. Ia mendekati Arya yang kini terduduk tak berdaya di lantai. Wajahnya babak belur. Ngomong-ngomong Arya, katanya sambil menunjukkan layar ponsel. Ini rekeningmu. Di layar tertulis angka 0. Karena pengakuanmu viral, semua asetmu langsung dibekukan. Kamu tidak punya uang, tidak punya tiket pelarian, tidak punya siapapun. Arya menatap layar itu dengan mata kosong. Napasnya tercekat, kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, rumah terasa bisa bernapas. Dan Amalia menatap suaminya yang kini hanya seorang tahanan. Kini ia tahu, pertempuran terburuk sudah berlalu. Tapi kisah mereka masih belum selesai. Kasus Arya menyebar lebih cepat daripada yang pernah Amalia bayangkan. Siaran langsung pengakuannya beredar di mana-mana, dipotong, diulas, dijadikan berita utama. Dalam semalam namanya berubah dari pengusaha sukses menjadi ayah yang menjual anaknya sendiri. Proses hukum berjalan cepat, bukti-bukti menumpuk, rekaman video, dokumen keuangan yang dibongkar Erik, makam palsu yang ketika digali ulang hanya berisi batu dan manekin. Dava bersaksi didampingi psikolog, suaranya gemetar, tapi setiap kata yang ia ucapkan menjadi paku di peti masa depan Arya. Di ruang sidang, Amalia duduk di belakang, menggenggam tangan Dava. Ia menyaksikan Arya berdiri di kursi terdakwa, tanpa jas mahar, tanpa senyum percaya diri. Hanya seragam tahanan dan tatapan kosong. Hakim membacakan putusan dengan suara mantap, hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang remisi, ditambah penyitaan aset untuk ganti rugi. Arya tidak berteriak, tidak protes. Ia hanya menatap lurus ke depan, seperti seseorang yang baru sadar bahwa semua pintu sudah tertutup untuknya. Bagi Amalia itu bukan momen kemenangan, itu hanya titik akhir dari mimpi buruk panjang. Kepalanya menunduk, air mata jatuh bukan karena sedih, tetapi karena lega. Dava menyandarkan kepala di bahunya. Kita bebas, Bu, bisiknya. Amalia mengangguk pelan. Pelan-pelan, Nak. Tapi iya, kita mulai bebas. Namun kebebasan mereka dibayar dengan sesuatu yang lain. Kabar dari dalam penjara. Arya, yang dulu berdiri di puncak, kini menjadi orang paling rendah di tempat di mana aturan ditentukan oleh sesama penghuni.
Di mata narapidana lain, kejahatan terhadap anak adalah dosa yang tak terampuni. Arya menjadi sasaran hinaan, kekerasan, dan penghinaan sehari-hari. Tidak ada uang untuk menyuap, tidak ada koneksi untuk melindunginya. Suatu hari kabar datang, sebuah kecelakaan di kamar mandi penjara. Arya terpeleset, punggungnya menghantam sudut bak semen keras. Ia selamat, tapi hanya separuh. Dokter penjara menyatakan tulang belakangnya rusak parah. Ia lumpuh dari leher ke bawah. Kini, di ranjang sempit klinik penjara, Arya hanya bisa menatap langit-langit retak dan merasakan tubuhnya sebagai penjara dalam penjara. Amalia mendengar kabar itu melalui berita daring. Ia menatap layar sebentar, lalu mematikannya tanpa komentar. Ia tidak merasa puas, tidak juga kasihan. Itu urusan antara Arya dan Tuhannya. Baginya, hukuman yang terpenting adalah ia dan Dava bisa hidup tanpa bayangan ketakutan lagi. Beberapa bulan kemudian, rumah besar yang penuh kenangan buruk itu akhirnya terjual. Uang hasil penjualan, setelah dipotong kewajiban hukum, cukup untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka pindah ke kota kecil di kaki gunung. Rumahnya sederhana, dengan halaman luas dan udara sejuk. Di depan, Amalia membuka toko kue kecil. Aroma roti panggang dan kue basah menyambut warga yang datang. Perlahan, tokonya menjadi tempat singgah favorit. Dava mulai bersekolah lagi. Awalnya penuh kecemasan. Namun lingkungan baru yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya memberinya ruang untuk bernafas. Ia bergabung dengan klub sepak bola, tertawa ketika berhasil mencetak gol, mengeluh ketika pulang dengan seragam penuh lumpur. Keluhan yang membuat Amalia justru ingin menangis haru. Erik sering datang di akhir pekan, membawa laptop dan cerita-cerita ringan. Ia membantu toko kue Amalia dengan promosi online, membuatkan sistem pemesanan sederhana. Dava memanggilnya Om, dan kadang bercerita tentang mimpi-mimpinya tanpa ragu. Suatu sore, langit memerah keemasan. Amalia duduk di teras, memegang secangkir teh hangat, memperhatikan Dava berlari di lapangan rumput seberang rumah bersama teman-temannya. Tawa mereka pecah di udara, jernih dan lepas. Dava melambai. "Bu, lihat, gol lagi." Amalia mengangkat tangan, memalas lambaian itu. "Ibu lihat." Ia meraba leher Dava saat anak itu mendekat untuk mengambil air minum. Dulu, tempat itu terlilit besi dingin dan lampu merah berkedip. Kini, hanya ada syal hangat yang ia rajut sendiri. "Masih sakit kalau dingin, Bu," kata Dava pelan. Amalia tersenyum lembut. "Kalau dingin bilang, Ibu siapin syal 2 lapis." Mereka duduk berdampingan, menatap matahari turun perlahan di balik gunung. Angin membawa bau tanah dan rumput segar. Ponsel Amalia bergetar. Notifikasi berita singkat tentang kondisi terbaru kasus Arya. Ia menatap layar sekejap, lalu menutupnya tanpa membuka isi. "Berita, Bu?" tanya Dava. Tidak penting, jawabnya. Yang penting, di sini. Ia merangkul bahu anaknya. Dava bersandar, menghela napas panjang. "Bu, kita nggak akan kabur lagi, kan?" "Tidak, Nak," jawab Amalia. "Sekarang kita nggak lari. Kita tinggal." Di teras rumah kecil itu, dengan matahari senja sebagai saksi, Amalia akhirnya merasa sesuatu yang sudah lama hilang. Bukan sekadar selamat, tapi benar-benar hidup.